Hari ini saya berada di Beruntung Jaya, Banjarmasin, dan kita mau lihat-lihat tentang niaga bisnisnya Warkomat yang dimotori oleh Bang Adam. Sudah kita masuk ke dalam. Apa aja yang ada di dalam Warkomat? Jadi alamatnya di Beruntung Jaya, Banjarmasin. Kita langsung temuin ownernya. Ini Bang Adam di baju biru. Kita mau Bang Dirwo. Kedatangan tokoh-tokoh Banjarbaru nih. Oke, Bang Adam. Ini awalnya berdiri Warkomat nih seperti apa? Sebenarnya ini minimarket Beruntung Jaya awalnya ya, atau kalau dulu nyebutnya supermarket Beruntung Jaya, dan ini yang tertua di Banjarmasin. Tertua di Banjarmasin Karena berdiri sejak 1982. Kalau Galuh kan supermarket Galuh 83 dan sudah tidak ada. Nah, jadi ini dan tahun ini kita baru masuk bulan keempat, ini kerjasama dengan Warko. Jadi ini kita buat menjadi Warkomat. Jadi bukannya mulai kapan ini untuk Warkomat? Warkomat sejak bulan Juni. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka hariannya kita dari jam 7 pagi sampai jam 9 ya, kalau yang sesuai dengan instruksi Menteri. Kalau instruksi Wali Kota kan jam 8, khusus UMKM. Nah, kita kan masuk huruf M-nya yang kedua. Usaha menengah. Nah, itu boleh sampai jam 9 malam. Tapi berdasarkan kebutuhan dan kita melihat situasinya, kadang-kadang kita bisa lebih karena masyarakat masih banyak memerlukan kebutuhan pokok yang pada saat malam itu sering yang lain-lain ada yang tutup gitu kan. Oke, Bang Adam, pertanyaan saya nih, ini kan dikatakan baru ya untuk Bang Adam sendiri yang 4 bulan tadi. Ya. Sedangkan saya lihat, mohon maaf, di seberang itu ada salah satu minimarket yang dikatakan yang cukup banyak dikenal. Ya. Nah, bagaimana Bang Adam mensiasatinya? Ya, kalau kita ya pertama kita melihat market yang berbeda gitu. Kita melihat market yang mereka mungkin tidak jangkau. Itu dan juga mungkin produk-produk yang mereka tidak jangkau. Jadi kita lihat produk mereka mana yang mahal, kita bisa murah, kita ambil itu agar jadi winning produk kita gitu. Tapi ada beberapa ini juga market yang memang dia tidak ingin ke sana karena mungkin suasananya lebih formal gitu kan. Jadi kita mengambil itu dan ke depan setelah melihat situasinya, melihat kondisi di lingkungan sini, memang sebenarnya masih banyak fansnya tempat ini karena dia sudah lumayan berumur gitu ya. Jadi ya, ternyata tidak hanya itu lagi di band, tapi minimarket juga. Kan kayak telur kan mereka di sana jual, kita jual ya. Terus yang produk spesifik, contoh kayak produk UMKM ya. Nah, UMKM itu di sini happy. Kita bisa sambil jalan, Bang. Nah, ini kalau UMKM itu di sini lebih happy. Nah, ini khusus nih produk UMKM. Jadi kalau produk UMKM ini, kalau di tempat kita tuh ada yang seminggu, 2 minggu rekap bayar gitu ya. Ini mereka naruh barang. Mereka naruh barang, setiap minggu direkap terus dibayar. Bedanya kalau di top quality modern jaringan nasional, mereka titip barang setiap bulan invoice, habis invoice bulan depan baru dibayar. Itu sempat expire produk. Ya, kalau di sini kan dia perputarannya cepat. Jadi uang cashnya terus mengalir. Itu kayaknya dari komunitas ya, Bang? Ini memang ini UMKM-nya ada yang dari komunitas, ada juga yang tidak berkomunitas. Tapi dia rajin datang ke sini. Nah, ini syaratnya kawan-kawan yang punya produk UMKM, ada syarat nggak nih, misalnya harus ada PRT atau yang tidak, ada nggak itu? Sebenarnya untuk
seperti minimarket ini kan ada syarat. Oke. Tapi untuk produk teman-teman yang memang kita sudah tahu produknya, tapi dia BRT-nya masih proses boleh. Tapi kita akan kontrol tanggal-tanggalnya itu supaya jangan sampai jangan sampai expired lah, gitu kan. Gimana nih UMKM kita nih, ada apa tempat nih untuk pemasaran yang baru? Ya, Ya. artinya kami di sini sediakan seperti ini, uangnya lebih mengalir lah, lebih mengalir. Kalau di retail modern tadi kan dia prosesnya yang panjang, itu kasihan kawan-kawan gitu kan. Sistem pembayarannya juga agak repot. Ya, kalau di sini kita ya khusus UMKM kita cepat lah kekeluargaan. Ada nggak yang dari jauh nih, dari sungai, dari belum ada masuk? Ini ada yang masuk Matapura, Oh, Matapura. terus kalau Karya Rasa nih UMKM besar ya. Mana? Karya Rasa roti. Oh, ini udah besar. Nah, dan kalau Karya Rasa ini malah dia sewa raknya. Ah. Ini nggak boleh diganggu gugat rak dia. Amplang belum ya nih, amplangnya? Amplang belum. Oh, ini banyak nih, amplang banyak teman-teman kita. Dari Banjarbaru boleh ya Bang? Boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Bahkan kemarin katanya Banjarbaru dinasnya mau taruh satu freezer di sini buat kawan-kawan yang mungkin nanti produk Frozen food ya. Produk kerajinan mungkin boleh juga ya. Nggak tahu, kita selalu terima, tapi mungkin pembelinya murah. Tapi kalau yang sifatnya snack atau mungkin kalau kerajinannya bisa untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa. Yang paling banyak diminati produk UMKM-nya. Produk UMKM paling menang itu ada dua, tempe sama kacang yang bulat itu apa? Keripik tempe ya. Ya, keripik tempe sama yang kacang yang ada gula merahnya tuh. Dari mana Bang? Ini dari Kalimantan Selatan tapi nggak ada tempat. Tapi ini produk kebanyakan ini produk dari Prehari. Hari ya. Ah, cuman Ada ini saya laut. nggak ada tulisannya sih kotanya apa gitu. Ya. Tapi ini potensi Prehari banyak sekali. Nah, kalau UMKM per hari ininya lebih tangkal untuk mengantar barang. Ini juga banyak ya sambal-sambal nih. Nah, ini spesial, ini dari Desa Hiong. Oh, Ini dari Desa Hiong, Kabupaten Tapen. Oh iya, Nah, karena Sambal hiung. Ini Lombok juara Indonesia 17 kali lebih pedas daripada rawit. Waduh, 17 kali lebih pedas dari rawit. Dan ini kalau ini dia bukan PRT, ini dari dinas langsung yang memberi pengawasan. Jadi dia ininya pengawasan dinas. Jadi ini ada lomboknya, terus ada apa? Ada sambal, terus ada abon cabe. Abon cabe. ini yang apa cabai bubuk namanya. Ya. Cabai bubuk. Terus kalau yang lombok segarnya itu sebentar habis, ya datang habis. Apa itu? Lombok segar, Lombok cabai segar. cabai Oh, segar. yang segarnya ya, ya. Ya. Itu berarti menerima yang apa? Tanaman apa? Buah, sayur gitu. Khusus baru cabai karena penanganannya lebih mudah. Iya. Untuk pemasanan dari juga Bang ya. Delivery kita lagi nyiapkan, sebetulnya dari Warponya sendiri kan kita nanti ada delivery yang berbentuk seperti ojek online. Oh, terus nanti untuk yang sekitaran sini kita masih siapkan khusus, nanti sekitar sini nanti free semua. Untuk sekitar Beruntung Jaya ya. Untung Jaya, ya. Jadi teman-teman ya yang berada di khususnya dekat daerah Beruntung Jaya bisa mampir di Warkomat ya. Warkomat Untung Jaya. Warkomat Transformasi dari minimarket Untung Jaya. Dari tahun 82. Luar biasa. Lebih tua dari saya. Air itu belum lagi. Air minum Isulang tidak ada ya. Air minum Isulang kita yang merek, tapi kita di sini yang paling kita konsentrasikan kebetulan produk buatan dari Kalimantan Selatan juga, itu mereknya Ombe. Ini ya. Ini ya, yang kemasannya ya. Ya, dan ini salah satu winning produk juga di tempat kita. Ini tidak pakai kardus ya. Khusus gelas yang kardus, kalau yang botol plastik. Ada
tisu mortis yang baru juga ya. Mortis. Terus ini distributornya sahabat kita, Bapak Presiden Sucipto. Tapi ini produk dari mana? Dari Jawa. Tapi harganya lebih murah, lebih murah dan isinya lebih banyak. Ini satu 9.000, murah sekali. Lengkap aja nih, kayak sabun-sabun kayak tradisionalnya kayak gitu ada juga nih. Ada lulur-lulur yang buatan Banjar juga banyak. Nah, untuk buatan Banjar juga ada. Tuh langsung dari sahabat-sahabat kita juga. Kalau sabun UMKM. Kalau dulu kalau mau luluran bisa nih. Oh iya. Banjar. Apa namanya? Kan ya. Itu nasional kok, yang lulur sebelah sini. Oh, udah nah. Ya. Kita lihat mana yang ada dulu. Ada ya? Lulur dan licin. Yang pulsa itu nggak ada. Kalau licin deh. Wah, ini produk UMKM ini sebenarnya ya. Kalau lulur kita bikinkan tempatnya. Nah, Ini kan, ini legend itu Banua. oh dari dulu, zaman dulu ini. Putri Banua. Ini yang digambar ini mungkin Masih orang ada, guys. bercucuk. Ini lagi dia muda. Lagi muda. Ya, Ada banyak ini kalau yang lulur Banjar. jadi lagi bening-beningnya tuh. Ya. Nah, kalau sekarang walaupun dilulur harganya juga harganya aja. Oke. Ini untuk yang ngolah berapa, Pak? Jadi kita di sini untuk head store-nya untuk kepala toko ada 1 orang. Hasilnya ada 2 gantian. Terus pramunika ada 2. Ada ND juga, bagian desain. Jadi kerjaannya itu kan biasanya habis ini kan ada misalnya itu perubahan posisinya untuk posisinya. Kita juga lihat di medsosnya Bang Adam banyak-banyak ini siswa magang nih. Nah. Dua komat. Nah, kita mau tanya nih, gimana nih? Sebenarnya itu kebetulan kita ada skill yang dikuasai tentang digital marketing. Nah, ini kan zaman era digital ya. Tapi di lembaga pendidikan itu seperti di SMK kan jurusannya misalnya seperti teknik komputer jaringan gitu ya. Nah, terus misalnya bisnis jaringan pemasaran. Nah, ini perlu dari industri ini agar bisa mendukung pendidikan di sekolah itu, karena memang kita masih kebutuhannya sudah digital, tapi dari tempat pendidikan ini masih pra gitu. Jadi kita membantu gitu. Dan akhirnya banyak siswa-siswa SMK yang mulai berdatangan di sini untuk magang. Tapi kalau malam nggak ada nih. Malam nggak ada. Dan penempatannya juga di kantor kita, di kantor Warko di Brigjen Hasan Basri. Sekarang posisinya ada 33 mahasiswa Uniska, 3 dari Setia Bina Banua, 4 SMK 2 Banjarmasin, terus SMK Bina Banua ada 7. Terus bulan depan ada 5 lembaga pendidikan lagi. Jadi insya Allah. Dan kita tanpa limit, kita terima terus. Sipan juga belum? Sipan belum. Karena Sipan lagi mempersiapkan. Karena kita ada sistem yang nanti dia bisa magangnya tapi WFH. WFH juga. Ya, Oh. jadi ke kantor untuk laporan saja. Jadi kalau melihat kayak gini, banyak sekali ya pengunjung. Alhamdulillah ramai. Dari kita datang sampai sekarang terus berganti. Artinya menandakan tempat ini memang banyak fans. Karena Bang Adam tadi memang banyak fansnya. Iya. Makanya tempat ini menjadi tempat favorit. Ya kalau kita lihat juga fansnya banyak yang juga. Pasti. Ini ada skema aplikasi warkopnya ada di sini. Ya, jadi kita ada ini kita menyiapkan namanya POS di dalam Warko ya. Jadi kita sekaligus menguji juga di sini yang nantinya itu akan kita terapkan ke member-membernya Warko. Jadi hal-hal yang terkait dengan bisnis retail, nah itu akan kita jadikan dalam satu genggaman. Karena yang kita rasakan di sini kan misalnya seperti supplier ya.
supplier itu kita tidak kurang dari 100 supplier yang ada di sini. Nah, itu penanganan mulai dari salesnya datang sampai dengan pembayaran gitu ya. Itu kadang-kadang memakan waktu dan tempat gitu ya. Jadi kita ingin nanti ada satu platform agar mereka itu bisa dalam satu pintu saja. Karena kadang-kadang bisa jadi produk yang ditempatkan di sini itu belum laku tapi tagihannya sudah datang. Ada yang sudah laku tapi tagihan belum datang, akhirnya berputar-putar uangnya kan. Ini yang ingin kita buat agar para pelaku bisnis retail itu baik mulai dari yang paling kecil, mulai dari warung tradisional sampai yang menengah lah, sampai yang model minimarket itu bisa lebih nyaman. Barangnya diantarkan, nggak perlu meninggalkan. Kalau meninggalkan tempat kan tutup ya, kalau warung kecil kan. Nah, kalau ini dia bisa tetap buka, cukup di tangan, terus pembayaran semua satu pintu, jadi energinya bisa fokus untuk jualan. Ya. Insya Allah itu akan kita launching di bulan ini. Dan dimulai di Banjarbaru. Dimulai dari Banjarbaru. Karena temponya paling keren. Baik ya teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terusnya menggambarkan untuk warga yang ada di sekitar Beruntung Jaya, Banjarmasin, agar bisa berkolaborasi. Mungkin juga kepada supplier-supplier yang ingin menitipkan barangnya, khususnya UMKM ya Bang. Beliau siap menerima. Insya Allah di sini kita saling bantu bagaimana UMKM kita bisa jalan. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa terus dukung channel ini. Langsung dari Beruntung Jaya bersama saya Aditya Bakula, Adam Asrido, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak